Banyak di luar sana yang begitu mengharapkan kehadiran seorang anak, tetapi banyak juga yang mengabaikan karunia yang telah Allah berikan dengan tidak peduli bahkan tidak menjaga dan merawat janin yang sedang dikandung dengan baik. Nah jamaah, ternyata ada rahasia berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah yang dapat dilakukan dalam masa kehamilan. Serta ada juga tips-tips buat pasangan suami istri yang sudah lama menikah agar segera dikaruniai seorang anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala khusus menjelaskan tentang pengorbanan sang ibu mengandung anak dan juga melahirkan. Bagaimana 9 bulan kemudian sang ibu terdapat janin dari mulai pertama. Apalagi kalau hamil pertama ya Mbak Caca ya. Rasanya benar-benar Masya Allah, nyangka gitu ya gak Allah. nyangka sampai mual-mual ya kan, makan nasi, ya kan, makan sayur asem, ngelihat suami, aduh. ngelihat duit. Mau. Enggak, kalau duit kayaknya enggak. Kalau duit nggak kayaknya. Kalau duit kayaknya enggak. Artinya pengorbanannya luar biasa. Ya. Setelah, mohon maaf, setelah brojol, melahirkan. Melahirkan. Ya, setelah melahirkan. Badannya juga berubah loh. Badannya berubah. merelakan. Luar biasa. Masya ya. Allah. Ya, lahir cukup di situ. Enggak, belum selesai pengorbanan ibu sampai di situ. Belum selesai. Ya, belum selesai pengorbanan ibu sampai di situ. Belum lagi malam-malam bikinin susu, menyapi sampai 2 tahun. Tengah malam ya nangis. Kira-kira siapa yang bangun, suaminya atau istrinya? Istri. Suaminya. Kadang-kadang suami juga. Apa kata suaminya? Noh mama anaknya bangun. Ya, ya enggak. Pasti yang dibangunin aja itu luar biasa ibu. Tapi dibikinin. Maka ada istilah orang mengatakan, kalau, mohon maaf, Ya. kalau ada sepasang suami istri, kalau istrinya meninggal duluan, itu anaknya nanti terbengkalai. Tapi enggak, kecuali yang satu. Tenang. Abah tenang, Abah. Enggak. Saya kesinggung loh ini. Enggak, ini ada terkecuali. Enggak, kecuali Ustadz Maulana. Biasanya. Ini kan biasanya. Langsung naik, iya enggak? Ini memancing peperangan Ini deh. anjing peperangan gitu. Kenapa? Iya, karena begitu. Tapi kalau ibu, anaknya 4, anaknya 6, semua dibawa. Kalau kondangan bayangin. Semua dibawa.
Neng mandi neng, neng mandi neng, semua dibedakin dibawa. Udah begitu ke kondangan, giliran kondangannya 10.000. Ya. Ya Allah ya Robbi. Datang kucuk-kucuk semua dibawa. Coba kalau bapak-bapak, yang satu ngalor, yang satu, Ngidul. yang satu, giliran bapak-bapaknya ketawa-tawa di depan janda. Ya Allah. Tapi enggak, kecuali Pak Ustadz Maulana. Oh. Pak Ustadz Maulana mah justru yang dicari-cari. Masya Allah. Artinya pengorbanan orang tua. Maka jangan pernah sakiti orang tua. Doakanlah orang tua. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, Amin. Allah bahagiakan Ya, di dunia. amin. Allah senangkan di dunia. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tiada, mudah-mudahan tiada Al-Quran yang kita baca, Ya. tiada amal soleh yang kita lakukan, tiada solawat yang kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, melainkan hanya untuk menjadi penerang di kubur orang-orang tua kita. Masya Allah, amin. Amin. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu a'lam Masya bishawab. Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Abdul Sama-sama. Kafi. Mohon izin punten, minta tolong Ustadz. Terima kasih banyak. Bu, Masya Allah ya Bu ya, mudah-mudahan Allah membahagiakan orang tua kita sebagaimana kita dibagikan oleh orang tua kita, insya Allah. Langsung saja kalau begitu ini ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Nah ini dia nih dicari-cari nih sama ibu-ibu nih. Ya Allah ya Robbi. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Emang dicariin sama siapa sih? Ibu-ibu ada yang mau nyariin Ustadz Maulana enggak? Ada loh, kan nyariin doang Amin, Ustadz. cari doang. Yang kegeeran. Aduh saya nggak ngomong loh Ustadz. Ini saya pernah dengar nih katanya perempuan yang meninggal karena melahirkan itu dinilai sebagai jihad. Tadi Ustadz Maulana juga menjelaskan ya. Dan pasti masuk ke dalam surganya Allah insya Allah. Nah apakah benar bahwa wanita yang meninggal karena melahirkan pasti masuk ke dalam surganya Allah dikarenakan anaknya. Lalu seperti apakah caranya Ustadz? Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Ini satu bentuk kesyukuran. Di Islam itu indah, wanita sangat dimuliakan. Tepuk tangan dong. Iya. Dan laki-laki gimana? Laki-laki yang baik yang memuliakan wanita. Itu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Mengandung Banyak kan melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. 3 penyebab wanita mulia. Yang pertama karena mengandung. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga memelihara. Ini susah. Semua pekerjaan wanita jikalau dikerjakan laki-laki akan jadi mata pencaharian. Yang biasa nyuci siapa? Perempuan. Ketika laki-laki nyuci, membuatlah laundry. Yang biasa masak siapa? Ibu-ibu. Tapi ketika laki-laki masak, menjadilah koki. Itulah hebatnya wanita. Tepuk tangan dulu wanita. Tidak gampang itu. Wanita bisa mengerjakan 3 pekerjaan dalam satu waktu. Bisa. Misuin anaknya. Yang satu disuapin. Yang satu diayun. Itulah hebat. Bu, masak. 3 itu luar biasa loh. Itulah hebatnya wanita. Makanya wanita mendapatkan keistimewaan mati syahid. Kan syahid ada 2. Syahid dunia, syahid akhirat. Dan bahkan ada syahid dunia dan akhirat didapat. Siapa itu? Yang jihad fisabilillah. Hanya sedikit kata Nabi yang mati syahid. Siapa itu? Yang mati dalam keadaan perang kan? Tapi ingat, ada orang mati syahid tanpa berperang. Siapa itu? Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Ini 7 orang yang mati.
Jadi orang yang melahirkan itu pun mati syahid. Bagaimana caranya dikolongkan mati syahid? Bukan hanya ketika dia hamil, meninggal, itu mati syahid. Ketika dia melahirkan, mati, meninggal. Ya, tapi ibunya meninggal. Maka mati syahid. Dan bukan saja itu hitungannya. Selama masa nifas, selama berapa lama Bu nifas itu? 40 hari. Bisa lebih. Bisa lebih. Mohon maaf, bahkan bisa cepat. Dan mohon maaf, aduh saya tidak bisa bayangkan ini. Wanita ini dibelah perutnya. Aduh. Kemudian dilahirkan, melahirkan anak. Dibelah perutnya loh. Apa namanya? Bukan. Aduh. Beda. Lucu banget loh ini. Dia jangan terlalu tegang juga. Dibelah perutnya. Kemudian itu katanya kalau melahirkan normal itu pun dijahit kan? Dan maaf saya mau nih buat yang di rumah nih. Sini yang nakal, yang nakal anaknya. Yang anak-anak nakal 40 hari keluar darah itu luar biasa sakitnya. Kalau jari kita kesilet berapa lama keluar darahnya? Sehari 2 hari sakitnya bukan main. Ibu melahirkan 40 hari darah keluar. Ya Allah, inilah yang saya tidak bisa lupakan istriku almarhumah. 4 kali melahirkan tidak pernah melibatkan saya. Tidak pernah. Pergi ke rumah sakit sendiri. Pergi ke rumah sakit sendiri. Naik becak. Setelah lahiran baru telepon. Abah sudah lahir. Enak banget jadi suami. Sementara laku wanita lain kalau melahirkan. Dia tarik suaminya. Gara-gara kamu, gara-gara kamu. Begitu kan? Ibu begitu waktu melahirkan? Enggak. Enggak salah kan? Beneran kan? Benar, benar. Tidak gampang. Kenapa? Karena pengorbanannya luar biasa. Coba tanya ibu-ibu yang melahirkan. Mau diselamatkan siapa? Bayinya atau dirinya? Dia berkata, yang dikorbankan suami aja deh. Itulah hebatnya wanita. Makanya wahai laki-laki, muliakan wanita. Kalau saya biasa waktu melahirkan istri, saya berkata, saya akan kasih kamu dana sesar, walaupun kau tidak sesar. Jadi 4 kali melahirkan istri saya tidak pernah sesar. Masya Allah. Datang ke rumah sakit, keluar langsung. Nggak susah istri saya. Nanti ada amalannya nanti nih buat ibu hamil jangan kemana-mana. Nanti di penghujung acara saya akan kasih amalannya. Bagaimana supaya melahirkan. Keluar. Langsung ya. Jadi benar-benar kayak pelung keluar. Ada. Ustaz, ya. Dimudahkan. Masya Allah. Amin. Amin. Asik, keluar lu aja. Luar biasa ya. Tepuk tangannya Bu. Sampai batuk deh. Nah, jamaah. Seru banget ya Bu ya hari ini ya Bu ya. Nah ini sebelum lanjut ke tausiah berikutnya kita kasih kesempatan dulu nih buat Riana Dea yang mau nanya-nanya. Silakan Kak. Mau nanya sama dokter. Dok mau nanya, jadi kan banyak banget teman-teman aku yang nikahnya mungkin udah lama ataupun baru pengen banget hamil. Yeah. Tapi belum dikasih rezeki. Ada gak sih tips-tipsnya supaya mereka cepat hamil? Wah, tips supaya Catat. Ya. Catat ya. Ada tipsnya, ada 5. Ada 5 tipsnya. 5 jangan. 5 jangan supaya bisa hamil. Biar cepat hamil. Wow, Catat. luar biasa. Oke, Satu, Dok. Jangan berhubungan intim setiap hari. Oh seperti itu. Ya. Jangan setiap hari. Karena Jangan kualitas setiap hari. spermanya akan menurun kalau setiap hari. Pantesan saya kan pulangnya sekali sebulan. Ya. Pulang-pulang langsung hamil. Tapi jangan sebulan sekali juga Ustadz ya. Jadi Iya. jangan tiap hari, satu. Yang kedua adalah jangan terlalu lama. Jadi jangan cuma seminggu sekali atau sebulan sekali. Jangan, kelamaan. Aduh Ya, ini dokter kemudian- bingung ngomongnya sama yang lagi duda sama yang lagi jomblo gitu loh. Kan bingung ya. Yang ketiga adalah jangan hanya saat di masa subur saja hubungan intim.
Nah ini kadang-kadang pasangan suami istri ini karena biar hamil saya nunggu masa subur istri saya baru melakukan hubungan suami istri. Karena tadi masa subur sebenarnya tidak hanya di tengah siklus saja tapi bisa saja di luar itu. Ya, kemudian yang keempat adalah jangan dengan posisi yang sama. Oh seperti itu. Oke. Tolong. Oh, Nggak usah diperjelas Enggak, ini tidak ya. jelas. Nggak usah. Oke. Ya, kemudian yang kelima adalah jangan lupa berdoa. Ya. Iya. Oke, jadi ini penjelasannya adalah karena tadi sperma ini bisa bertahan dalam organ reproduksi wanita itu 2 sampai 3 hari. Saya apalin dulu. Ya. Oh ya, Satu. Satu. Jangan Tiap hari. Tiap Jangan hari. setiap hari. Ya. Yang kedua, jangan Jangan kelamaan. kelamaan, Bukan oke. karena lamanya ya, Iya. lama waktunya. Bukan, Oh, ya. lama berhubungan atau lama ketemu istrinya. Betul. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga jangan di masa subur jangan saja. di masa Jangan di subur masa saja. subur aja. Ya, yang keempat adalah jangan posisi itu aja. Posisi diubah loh Ustaz. Gimana sih? Ini Bapak langsung menerangkan begini-begini. Saya mau nanya lagi. Bisa saya tanya? Iya. Dok, mohon maaf. Nih buat semuanya. Fakta atau Mitos. mitos? Ya. Wanita hamil dilarang makan nanas. Oh, itu mitos. Itu mitos. Mitos. Jadi sebenarnya bisa. Boleh, ibu hamil boleh makan apa asal makan itu sehat, makanan itu bergizi dan seimbang. Oke. Pertanyaan tadi Rea. Ya. Dia kan lagi, enggak apa-apa ya saya wakili. Ini orang meningitis. Oke. Suntik meningitis. Ya. Meningitis. Bagaimana dengan tadi? Dia tiba-tiba baru tahu kalau dia lagi hamil padahal sudah disuntik meningitis. Ya, kalau kasusnya tidak tahu dia hamil, oke, nggak ada masalah. Tapi itu biasanya kita mulai hati-hati pemberian apapun itu ya, suntikan atau zat-zat kimia itu pada kehamilan trimester kedua itu mulai trimester pertama itu hati-hati. Oh, gitu. Ya, jadi iya. pada 3 bulan pertama pemberian obat-obatan atau apapun zat kimia itu biasanya karena pada trimester pertama atau 3 bulan pertama itu mulai pembentukan organ-organ. Jadi Iya. fondasi si janin itu mulai pada 3 bulan pertama. Jadi kalau ada zat kimia, ada hal-hal yang mengganggu proses pembentukan organ janin, maka kemungkinan terjadinya masalah pada janin itu akan lebih tinggi pada Rentan trimester ya, Dok, pertama. ya? Pada rentan, betul. Masya Allah. Makanan apa yang tidak boleh dimakan oleh wanita hamil? Iya. Jadi Dok. kalau yang biasanya kita selalu menyampaikan bahwa hindari kafein. Oh, Ya. wanita hamil jangan terlalu banyak minum kopi. Kafein, ya. kopi. Kemudian rokok, Oh iya. Wah, jelas. iya. ya nggak aktif boleh, untuk jelas. pasien. Ah. Kemudian alkohol. Oh. Yes, itu yang utama ya. Jadi karena Kalau ibu hamil loncat-loncat aman. aman, silakan. Aman ya. Ya loncat-loncat. Nyuci aman. Beraktivitas senyamanya saja ya. Jadi artinya jangan berlebihan. jangan berlebihan ya, ya, ngapain Dok, juga ya. lompat-lompat. Olahraga buat wanita apa? Olahraga yang aman aerobik ya, santai aja jalan pagi. Oke, berenang, oke, Yoga itu juga olahraga yang bagus aman. ya, Dok, Yoga ya? untuk ibu hamil boleh. Insya Allah. Ya, jadi banyak artinya ibu hamil bukan berarti ibu sakit karena hamil ada suatu keadaan sehat. Iya anugerah. Ya. Masya Allah. Jadi luar nggak usah biasa. terlalu apa ya, Membebani ya, Dok, membebani, ya. enjoy aja karena hamil kan. Tepuk tangan dong. Luar biasa dokter, Masya Allah ilmunya Sebenarnya hari masih ini. banyak yang saya mau tanyakan. Masih banyak ya Ustadz Tapi ya. gimana ya? Ini bisa dipetua-petua loh untuk Ustadz Abdul Kafi nanti kalau udah punya istri ya. Masya Allah. Saya nggak ngerti, soalnya Oke, tadi oke. itu yang Oke baik, langsung next. Masya Sedikit Allah. satu kali pertanyaan lagi. Apalagi Umur nih? berapa yang bahaya wanita hamil? Oke, Aduh, idealnya deg-degan umur nih. reproduktif adalah 20 sampai 35 tahun. Oh 20 Kalau 40? ya. 35 sampai 40 sudah lampu kuning, 40 ke atas risikonya semakin meningkat. Berarti saya harus cari. Wow. Ya. Jadi cari umur berapa Ustadz? Cari umur berapa nih Ustadz? Aduh Ya, Allah, 25 boleh, 30 boleh, Ustadz. Terima kasih banyak dokter Boy. Min- Aduh, mohon izin Ustazah dulu. Silakan Ustazah. Masya Allah Ini luar Ustadz biasa ya Maulana Ustazah ya hari ini ya. Ada Aduh. tebu, ada pane. Apa tuh? Fansnya Ustadz Maulana tidak hanya ibu-ibu tapi nenek-nenek. Ah. Ih, banyak ya. Wah luar biasa sih ini. Kalau mau aman supaya anakku yang empat tidak terganggu, carilah wanita yang tidak hamil. Oh iya benar. Betul Berarti tidak? masih muda dong. Yang tidak hamil, Oh berarti ya udah. nenek-nenek. Oke. Lanjut. Ustazah, ini sebenarnya apa aja sih sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika dalam masa kehamilan? Nah, mohon izin silakan. Ya terima Ustazah. kasih Kak Caca. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati berkahi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan anak-anak yang soleh-solehah.
sunnah Rasulullah ketika dalam keadaan hamil. Subhanallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepada Rasulullah. Kemudian siapa yang cinta kepada Rasulullah maka kelak bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana sunnah Rasulullah apa saja ketika wanita dalam keadaan hamil? Yang pertama senantiasa bergembira. Ketika tahu hamil maka gembira, bahagia dan memberitahukan kabar gembira tersebut. Subhanallah. Dan jelas sekali ketika Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dalam Quran surah As-Saffat ayat 101 bahwa fabashirnahu bighulamin halim. Kami telah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim atas memiliki anak yakni Ismail, anak yang soleh, anak yang sabar. Subhanallah. Maka ketika tahu hamil beritahukan kepada keluarga semuanya, handai tolan semuanya, sahabat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan senantiasa yang keluar dari lisan mereka adalah ucapan doa. Insya Allah. Kemudian apa? Yang kedua, menghindari diri. Jaga diri kita dari godaan syaitan. Karenanya senantiasa kita beristighfar, kemudian kita baca Al-Quran surah An-Nas, kemudian surah Al-Falaq, kemudian juga kalimatut thayyibah ya, dan juga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita jaga diri kita dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Karena kadang iman kita yazid wa yanqus. Iman kita kadang naik bita'ah dengan ketaatan, wa yanqus bil maksiyah, dan akan berkurang iman kita dengan kemaksiatan. Maka jaga agar senantiasa Allah hadirkan suara-suara kebenaran dalam diri kita ketika kita senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, menjaga keimanan kita. Insya Allah. Kemudian bagaimana lagi? Nah ini, senantiasa kita jaga pada masa kehamilan senantiasa Al-Quran dihadirkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran. Karena nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabatnya. Kita punya teman yang soleh, soleha, Masya Allah. Akan memberikan syafaat juga. Begitupun juga Al-Quran. Al-Quran tahu siapa yang di dunia akrab dengannya. Subhanallah. Paling tidak, kalaupun tidak baca, minimal. Ya, minimal mendengarkan Al-Quran. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Lagu tolong lebih baik, ada pemilihan kita lebih baik Al-Quran. Lagu bikin kita goyang ngedomret ya, gimana itu ya? Artinya apa yuk sama-sama ada pemilihan yang lebih baik maka Al-Quran. Subhanallah, insya Allah. Subhanallah, ternyata ini saya bicara dengan seorang ibu yang memang anaknya usia 3 tahun penghafal Al-Quran. Dia hafal 3 tahun hafal 1 juz 30 juz amma. Kemudian anaknya gak ngerti kalau ditanya. Ketika sambung ayat, Masya Allah, walaupun cadel tapi bisa. Umi ini gimana Mi? Kok bisa ya Mi menghafal Quran dengan mudah? Iya Kak Lulu, jadi kalau misalnya saya waktu dalam keadaan hamil senantiasa dibacakan ayat suci Al-Quran. Terlebih suara ibunya. Ini berkomunikasi Masya Allah. Kemudian ketika lahir dibacakan lagi Al-Quran. Sehingga anak gak ngerasa kalau itu dalam keadaan menghafal. Ketika dibacakan terus Masya Allah ternyata senantiasa anak itu mengulang. Subhanallah. Jadi ternyata insya Allah mudah-mudahan kita ketika dalam keadaan hamil bacakan ayat suci Al-Quran. Biar anak akrab telinganya dengan Al-Quran. Kemudian juga salawat. Insya Allah biar makin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Kemudian jaga makanan yang toib. Sudah pasti kalau yang halal jaga. Dari makanan yang syubhat kemudian yang haram. Tapi ada makanan yang toib. Ketika kita masuk swalayan ada mie contohnya. Ya, ini emihnya halal. Tapi ketika melihat masa expirednya harusnya kemarin ini expirednya kenapa kita beli sekarang? Ini tidak baik atau tidak toyib. Carilah makanan yang toyib. Bismillah, mudah-mudahan senantiasa kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian kurma. Saya ingat ada Ustadz Febri mengatakan anaknya 3 ini memiliki diberikan makanan yang memang berbeda. Ada yang diberikan kurma, ada yang diberikan madu, ada yang diberikan zafron, subhanallah. Artinya apa? Diberikan makanan yang memang thayyib, insya Allah. Dan insya Allah mudah-mudahan jangan sampai kita percaya kepada hal-hal yang berbau mitos. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara, engkau pegang yang 2, maka hidupmu tidak akan binasa, hidupmu tidak akan hancur. Apa yang 2? Al-Quran dan hadis.
Insya Allah kita berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis. Insya Allah. Jangan percaya kepada mitos. Karena ini merupakan kisah-kisah, cerita-cerita yang nanti mengarah kepada khurafat. Tidak ada landasannya, tidak ada kebenarannya. Tapi ketika percaya kepada Al-Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk dan penjelas antara yang hak dan yang batil. Kemudian juga kepada sunnah Rasulullah. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita anak yang soleh-solehah. Nah, insya Allah mudah-mudahan kakak Dea ya. Dalam keadaan muda, Amin ya Allah, lancar, amin ya berkah, Rabbal anaknya pun alamin. juga soleh-solehah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin, amin, alamin. ya Rabbal Ubur-ubur alamin. disukai lihat, hati-hati kita nyebur dalam maksiat. Ada kayu buah kenari, saya duduk ya, ayo mari. Aduh ya Allah ya Robi, tepuk tangannya Bu. Terima kasih banyak Ustazah Lulu, Masya Allah ilmunya benar-benar bermanfaat pagi hari ini ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada amalan serta doa mustajab agar kandungan yang kita miliki senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala serta kelak dilahirkan sebagai anak yang berbakti kepada orang tua insya Allah. Nah setelah ini ya jamaah ya, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!